Yesus itu bukanlah sosok yang seperti Tuhan kalian yang haus minta-minta disembah. Tokoh di dalam Bible yang haus minta-minta disembah itu Syaiton Nirojin. Makanya Tuhan kalian itu kalau dibandingkan dengan Bible itu Syaiton. Karena minta-minta, ngemis-ngemis biar disembah orang. Gitu. Dari tadi kah atau barusan datang begitu? Kurang lebih 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit. Ya, gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau bertanya ini ya. Silakan, ya. silakan. Apa benar Yesus itu menyuruh kamu menyembah Yesus? Apa benar Yesus menyuruh saya menyembah Yesus? Baik. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab saja dengan ayat ya. Baik. Saya akan tampilkan ayatnya. Apa benar Yesus menyuruh menyembah? Sabdamu. Bentar ya. Jadi kalau mau saya jawab secara singkat ya Bang ya. Yesus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh orang nyembah dia. Nggak pernah. Hei, sembah saya. Sembah gue dong, tolong gue disembah. Itu nggak pernah. Tapi, sebentar, belum selesai Bang. Belum selesai. Oh ya. Belum selesai. Tapi, kalau kita baca Bible, Yesus itu disembah. Tetapi, tidak pernah Yesus bagaimana Yesus menerima penyembahan, dia disembah tetapi dia tidak pernah menolak kalau dia disembah. Ya. Sabar ya Bang ya. Ini kadang-kadang ini memang macet, kadang ini bisa dibuka. Kenapa ya teman-teman ya? Kadang-kadang gampang bisa dibuka, kadang-kadang tidak bisa dibuka. Ya. Sabar ya Bang ya. Itu ada di dalam, sebentar. Nih, di dalam Alkitab Sabda ya misalnya ya. Nah ya. Oke. Kita bukakan misalnya Matius 4 ayat yang ke-9. Oke. Saya tampilkan Matius 4 ayat 9 nih. Saya tampilkan ya pada kalian ya bagaimana ini lemot tidak bisa ini ya nih. Kelihatan ya? Sudah terbuka. Oke. Perhatikan ya. Matius 2 misalnya. Bentar ya. Nih, Matius 2 ayat 11 nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun mempersembahkan tempat harta, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ketika Yesus baru dilahirkan saja sudah disembah orang. Kemudian nih, di dalam Matius 15. 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian, nih, Matius 18 ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabar, ini perumpamaan ya. Jadi kalau kita kalau kita membaca Bible, Bang, di dalam Bible, Yesus itu disembah oleh orang-orang dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, hei, jangan sembah saya, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tetapi Yesus juga tidak pernah minta dirinya disembah. Nggak pernah, Bang.
yang minta-minta dirinya disembah di dalam Bible itu adalah Syaitonir Rojim. Terus kenapa agama Kristen menyembah Yesus? Nah, kan? Baik, udah jawab. Udah jawab. Orang Muslim. Simpel aja, Bang. Ya, begini, Bang. Kenapa Padahal Yesus disembah? Karena Yesus tidak sebentar ya, gantian. Silakan. Padahal Yesus tidak pernah minta disembah dan tidak pernah menyuruh kalian anggap Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa kalian menafsirkan dia sebagai Tuhan? Pertanyaannya seputar ini kok kalau Muslim. Jadi begini, Bang. Kalau Anda tidak minta, lalu sesuatu itu diperlakukan kepada Anda. Contoh, saya kasih contoh. Anda pulang ke rumah. Capek. Oke? Terus Anda duduk. Anda tidak minta kepada istri, buatkan saya atau ambilkan saya air. Anda tidak minta itu. Tetapi istri Anda datang sendiri dan memberikan Anda air minum. Pertanyaan saya, menurut logika Anda, sesuatu yang tidak diminta tetapi itu dikerjakan kepada dia, maka itu adalah sesuatu yang salah. Itu logika Anda, betul nggak? Kalau menurut saya... Sebentar, Pak, sebentar. Saya ikutin dulu pola pikir Anda ya. Ini kan logika orang Islam begini. Logika orang Islam itu memang sudah begitu, teman-teman. Udah dari pabriknya agak begitu. Jadi kita menghadapinya harus pelan-pelan. Gini. Kenapa Yesus tidak minta disembah, lalu kalian sembah? Di dalam benak kalian, itu adalah sebuah kesalahan. Yesus saja nggak minta disembah kok kalian sembah. Berarti yang nyembah Yesus itu salah kan gitu. Itu logikamu kan? Sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan kepada dia, itu adalah sebuah kesalahan. Saya buat satu contoh. Anda seorang suami. Dengar dulu, saya lagi bicara. Ya, begini. Anda seorang, taruhlah Anda seorang pengendara motor. Suami. Oh, suami. Ya, suami. Ya, Oke. Anda masuk ke rumah. Lalu Anda duduk di rumah Anda. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air. Entah teh, entah air atau bagaimana. Anda tidak minta. Pertanyaan saya, apakah perbuatan istrimu yang mengambilkan Anda air untuk diminum adalah sebuah kesalahan? Ya tidak. Tidak. Baik. Jadi, sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan oleh seseorang itu dilakukan, belum tentu itu sebuah kesalahan ketika pihak yang kepadanya itu diperbuat tidak keberatan, betul? Nah, di dalam Bible, Bang, di dalam Bible, Yesus tidak pernah sekalipun minta-minta sembah gue dong. Tolong sembah saya. Sembah saya. Tidak pernah. Satu kali pun itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Tetapi ratusan ribuan orang di dalam Bible itu sujud menyembah Yesus. Dan Yesus tidak pernah satu kali pun bilang, jangan sembah saya. Enggak pernah. Enggak pernah satu kali pun. Nah, maksud saya begini, Bang. Yesus itu bukanlah sosok yang seperti Tuhan kalian, yang haus minta-minta disembah. Tokoh di dalam Bible yang haus minta-minta disembah itu Syaitonir Rojim. Makanya Tuhan kalian itu kalau dibandingkan dengan Bible itu Syaiton. Karena minta-minta, ngemis-ngemis biar disembah orang. Gitu. Yang ngemis-ngemis itu siapa? Tuhanmu. Artinya apa? Kalau enggak, oke, baik. Sekarang saya tanya. Kalau tidak sholat itu kan nyembah Tuhanmu, betul? Sholat. Iya. Itu nyembah Tuhanmu kan? Iya. Coba, kalau itu kamu, sebentar, saya belum selesai. Kalau kamu tidak sholat, ya kan? Tidak sholat, tidak nyembah Tuhanmu begitu, menurut literatur yang ada di hadis, kamu akan disiksa, betul nggak? Ya memang. Tapi kalau kamu berzina, mencuri,
kamu tetap masuk surga, betul nggak? Ya enggak. Enggak katanya. Waduh. Coba sekarang saya tanya, lebih berat mana? Lebih berat mana? Meninggalkan sholat atau berzina? Hukumannya lebih berat mana? Sama-sama berat. Sama-sama berat. Saya tunjukkan dalilnya sama kamu. Berat ini saudara-saudara. Tapi lebih berat meninggalkan sholat, Bang. Ya. Iya. Lebih berat meninggalkan sholat. Karena Artinya zina itu boleh diampuni. Aku bagi tahu sama kamu biar kamu paham. Gimana? Juga ya di agama saya. Sholat untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, yang penting itu dalam agama Islam itu kan kalian sujud-sujud kan? Habis sujud kalian berzina. Ya kan? Habis sujud kalian mencuri, nggak masalah. Yang penting sujud-sujud. Berzina mencuri itu bukan cuma masalah dari agama Islam, dari pemerintahan pun nggak bisa, nggak boleh. Yang ngebahas pemerintahan siapa? Yang saya bahas di dalam agama Islam. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda itu masuk surga. Mau maling kayak mau berzina masuk surga. Saya ini hanya menunjukkan indahnya ajaran agama Islam Anda loh. Anda tersinggung Ya, sih. tahu, Bang. Tapi indahnya agama Islam itu kita berbuat dosa, iya. Bukan nggak boleh semua orang Islam berbuat dosa, enggak. Cuma dia ada pertimbangannya nanti. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang meninggalkan sholat, akan dihukum, Ya. betul? Betul? Tapi kalau orang berzina, masuk surga, betul nggak? Ya enggak lah. Oke, saya putarkan. Disiksa Saya dulu putarkan. baru Oke, surga. coba dengarkan ini. Bukan Dengarkan ini. sekali. Dengarkan. Dia dengarkan ya. Dengarkan. Pantesan Anda Ya. masih Islam, nggak ngerti ajaran agama Islam. Perhatikan. Nah, orang itu agama saya. Iya, dengarkan. Anda tidak paham dengan ajaran agama Islam. Dengarkan. Mana. Oke. Dengarkan, pasang telinga ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang Kamu penting, paham nggak apa yang ucapkanlah dimaksud kalimat itu? syahadat. Ya, aku tanya sama kamu. Edis, kamu nggak paham apa yang dimaksudkan Ustadz Somad itu? Maksudnya? Berbuatlah kamu dosa yang sangat besar, tapi kamu harus bertobat setelah itu. Bertobat di mana? Di mana ada pertobat? Berat. Oh. Kalau ada pertobatan dalam agama Islam tuh nggak dijamin surga. Mudah-mudahan masuk surga kalau bertobat. Tapi kalau mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Dalam kitab saya, Baik, saya tunjukkan dalilnya. Kalau bertobat di dalam ajaran agama Islam, itu bukan pasti masuk surga, mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan ya. Surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Nih, perhatikan. Ini ayat bahwa tidak ada jaminan masuk surga bagi orang yang bertobat. Yang ada mudah-mudahan masuk surga. Lain kalau mengucapkan syahadat. Kalau mengucapkan syahadat pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Ini Al-Quran bukan? Oke. At-Tahrim ayat ke-8 ya, perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Betul? Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tahu nggak taubat nasuha itu apa? iya, tahu. Tobat yang semurni-murninya, yang kalau Anda bertobat, Anda tidak akan mengulangi lagi, betul? Betul. Nah, apa jaminannya ketika kalian sudah bertobat semurni-murninya? Mudah-mudahan nih loh, tidak ada kepastian, mudah-mudahan dibilang nih. Nih. Mana tadi? Nah, coba kamu baca ini tulisannya gede-gede.
Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Tapi kalau Anda mengucapkan syahadat, pasti Anda masuk surga. Mau maling kek, mau berzina kek, masuk surga. Saya tunjukin dalilnya. Nanti kita disangkain bohong-bohong, saudara-saudara. Saya tunjukkan. Nih. Mana? Aduh. Bentar ya. Bentar. Saya sedang menunjukkan kepada Anda indahnya ajaran agama Islam. Nih, hadisnya mutawatir. Di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti, saya besarin tulisannya, pasti, betul, pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi menurut Muhammad, walaupun kamu berzina, walaupun kamu mencuri, yang penting kamu nyembah Allah, masuk surga. Tapi kalau kamu bertobat, nih, menurut Al-Quran, ya, jikalau kamu bertobat, hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang paling murni. Mudah-mudahan. Kalau kamu bertobat dengan semurni-murninya, mudah-mudahan kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak menyekutukan Allah, pasti kamu masuk surga. Mengucapkan syahadat. Makanya, yang paling penting dalam ajaran agama Islam tuh ngucap syahadat. Pasti masuk surga. Meninggal dulu. Mau ngomong apa lagi sekarang, Bang? Iya, kalau nggak menyebutkan Allah, kita itu dijamin akan masuk surga. Iya, walaupun maling, walaupun berzina, ya kan? Kan kita udah bisa melaksanakan taubat. Gimana sih? Sebentar. Tadi ada sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, yang walaupun orang tersebut berzina, mencuri asal tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga? Iya, betul nggak? Iya. Yang penting kamu tidak menyekutukan Allah. Kamu mau maling, mau berzina, nggak masalah, betul? Iya. Karena indahnya agama Islam. Agama kami itu. Agama Islam itu. Jadi teman-teman, gara-gara Bang Kudis kan masuk Muslim semua orang-orang Kristen. Gara-gara Bang Kudis tuh. Pengikut Muhammad kok penampilannya seperti kamu? Rokok. Enggak, karena Bang Kudis tuh bodoh. Bodoh, cara diskusinya bodoh, makanya banyak Kristen yang masuk Muslim. Kelihatan, pengikut Muhammad seperti ini. Tampangnya uraan. Bang Kudis aja yang bodoh. Bodoh, makanya Kristen banyak masuk Muslim. Kan? Diskusi itu yang pintar lah, pakai akal, jangan pakai dengkul, Bang. Kenapa kau datang marah-marah? Jangan marah-marah. Baru datang. Enggak, katanya Ustadz nggak berani diskusi sama Bang Kudis. Mana siapa? Dia aja tantang. Siapa? Dia tantang, kamu aja yang nggak berani. Pengecut kamu tuh. Orang dia nantang katanya harus datang ke rumahnya. Yang ada itu bukan diskusi, namanya itu mau mempersekusi. Itu namanya gentleman. Yang itu namanya Ayo, gentleman. kalau berani nggak di TikTok? Di TikTok berani nggak? Ya, kalau di TikTok pengecut namanya tuh. Nggak berani. Tengok, penonton tengok. Dia takut, dia tua. Sudah berapa kali terjadi diskusi lintas agama kopi darat? Sudah berapa kali?
Yang ada apa? Umat muslim teriak Allahu Akbar. Ini Setanan kayak orang mau orang. Kayak gitu mau kalau di TikTok siapa yang nggak berani? Itulah tantang yang iya, karena kalian kalau diskusi kopi darat, kalian teriak Allahu Akbar, halal darah. Sama itu namanya bukan diskusi. Yang nggak pandai-pandai beraninya diskusi kayak gitu. Coba sama-sama itu coba. Udah, kau di bawah saja. Berani. Kau pikir saya kau mau diskusi, kau cuma mau gerutu aja. Tuh, ringan kan? Kenapa sih orang Islam kok mengalami gangguan mental semua kayak gini? Kenapa? Orang pengen diajak ngobrol, diajak diskusi, kalian ini kok ngambek, marah. Bukankah kalian yang sering ngejek Tuhannya orang Kristen 3? Kalian kan sering ngejek gitu. Nggak ngaca kalian, Tuhan kalian 2. Hebat dirimu, Edi. Marah-marah. Ayo, mau diskusi tentang ini enggak? Pagi hari ini aku mau diskusi tentang ini enggak? Kau sungguh terlalu hebat. Kan. Tadi Hidayat. Nurdin. Sebentar, Nurdin. Kau lebih hebat daripada mereka-mereka itu. Oh jelas. Seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut kedua orang itu mengakui Muhammad adalah Robnya umat Islam. Nekat yang nyata. Berani nggak mereka diskusi, ketemu di sini, datang ke Komal saya? Nggak berani. Penonton mereka udah kabur semua ke sini. Makanya Abdul Somad kalau siaran, Adi Hidayat kalau siaran, yang nonton cuma 17 orang. Coba tuh lihat itu berapa yang nonton. Kalau saya, kalau Abdul Somad yang siaran yang nonton cuma 500 orang paling besar. Itu pun dipaksa-paksa jamaahnya. Makanya mereka kamu diskusi nggak? Pertanyaan saya jawab dulu baru dilanjutkan diskusi. Masih belum sehat Mu Edis? Udah sehat. Udah sehat? Belum sehat lagi. Karena sehat, karena justru saya sehat ingin menyadarkan kalian yang bersuruh-suruh kepada mayat dalam kubur. Bertambah sakit, bertambah kusuk. Jangan marah-marah. Ya, kau di bawah saja Nurdin. Udah kau nonton di bawah. Udah kau nonton di bawah. Yuk, saya undang yang muslim yuk. Kalau datang kemari, tolong jangan marah-marah. Kita diskusi saja dengan baik. Yuk. Kalau kamu tidak gentleman, jangan turunkan. Ngapain? Oke, saya mau diskusi yang penting gentleman. Ya, jangan di-kick. Kita diskusi secara ilmiah. Pegang omongan saya. Satu, saya tidak akan meng-kick orang Islam yang satu. Kameramu jangan kau matikan. Nih, satu. Saya tidak akan meng-kick orang Islam kalau dia satu punya adab. Dua, kalau ngobrol itu fokus ke tema, nggak lari kemana-mana. Oke? Siap? Yeah. Pegang omongan saya. Saya tidak akan menurunkan kamu kalau kamu nggak ngelantur kemana-mana. Siap? Ya, Oke, ganti-gantian ngomong ya. Ganti-gantian ngomong. Boleh, oke. Begini, Felix. Kamu kan orang APII kan? Logomu APII, betul? Nah, mulai nggak nyambung. Kalau mulai nggak nyambung, kalau saya turunkan. Betul nggak kamu orang APII? Betul. Oke, betul orang APII-nya. Edis katanya kan? Beradab. Kan? Loh, kok kamu duluan yang baru pertama udah langsung begini nih. Felix, dengar ya. Kamu saya hargai sebagai tamu di sini. Dengar, Felix, benarkah kamu orang APII? Oke, benar, Edis, benar. Benar. Benarkah Daman Almantiki adalah juga orang APII? Kok ini diskusi atau integrasi? Ini diskusi atau apa ini? Langsung takut dia langsung. Ini diskusi. Ini diskusi atau apa ini? Oke, langsung aja. Kayak gini kamu ketakutan gini. Ini jagoan Islam nih. Ini lihat kalian lihat ini.
Sekarang saya tanya, Takut nggak? Ayo. benarkah Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad adalah robnya umat Islam? Saya tidak pernah mendengarkan. Ayo kita diskusi. baik, Kalau saya kamu putarkan. gentleman lawan saya, jangan bawa-bawa nama orang di sini. Aduh. Mereka ketakutan. Takut. Saudara-saudara. Oke, Bentar. bilang saja Dis kalau kau Bentar. takut sama saya. Ini kamu Jangan mau bawa-bawa diskusi dengan nama saya orang enggak? lah. Mau diskusi dengan saya? Jangan bawa-bawa nama orang. Mau, tapi Sebentar. secara ilmiah. Tadi makanya saya tanya, dengar dulu, saya gampang saja dengar. Apa Aduh, definisi kayak gini daripada mau ilmiah? diskusi. Ayo. Kamu barusan Ayo. tadi ngomong gantian, saya belum aja bikin satu poin saya, kamu udah gelagapan gitu. Bener nggak? Kamu kenal nggak dengan yang namanya Daman Al-Mantiki? Oke, begini Pak Edis, diskusi itu secara ilmiah. Ditanya, bukan kenal bawa-bawa nggak nama dia? orang. Kamu kenal nggak Ayo, sama ayo, Daman ayo. Al-Mantiki? Kenal? Ayo. Kenal? Jangan bawa-bawa nama orang. Ayo kita diskusi. Kayak Kalau gini memang yang kalian gentleman. bilang mau diskusi. Kayak gini. Edis, kalau kau memang gentleman, ayo lawan Masa saya dia diskusi. ditanya Kalau kau Daman gentleman. Al-Mantiki langsung macet? Oke, ini Ganti kita pakai- gini, ganti pakai Pelik, ilmu, dengar jangan- Pelik. Ini tema kita ini. Sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Betul. Ngaku nggak kalian? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Oke, Dis. Ayo kita diskusi Ngaku secara aja ilmiah. kalian. Oke. Ini Den. Ini Edis mau diskusi atau gimana, Dis? Loh, kamu saya tanya, Diskusi kamu atau kenal gimana? nggak dengan Daman Al-Mantiki? Kenapa kamu Apa nggak berani hubungannya jawab? diskusi dengan Daman ini? Iya, saya Apa tanya, saya hubungannya? diskusi dengan kamu. Kamu kenal Daman Al-Mantiki? Oke, Edis. Kalau kau berani tantang saya PK, saya transfer Kayak 1 juta begini. sama kamu, Edis, kalau kau melawan saya. Ini yang kamu mau bangga-banggakan. Baru di tangga nomor 1 kamu sudah nggak bisa jawab. Kamu Oke, kenal Daman? ayo. Kenal Daman? Kenal nggak sama Daman? Ayo diskusi secara ilmiah, Edis. Kenapa kayak udah, anak-anak kau saja tidur di itu? bawah. Udah kau tidur di bawah. Ngapain kau udah ditanya kau kenal Daman nggak langsung meninggal dunia. Karena begini teman-teman, orang APII, organisasi yang didirikan Zuma itu gurunya itu ini loh, ini gurunya namanya Daman. Itu guru mereka. Kepada mereka lah semua mereka berguru. Dia sudah bilang begini, nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Juma suruh ke sini, Juma suruh ke sini. Itu gurunya si Juma itu. Gurunya itu. Bener nggak? Bener nggak? Terlepas dari itu, oke lah, mereka juga salah. ini dia bilang. Tapi aku bukan. Ini Aku namanya tidak standar membenarkan- ganda. Bukan Gimana? dia standar ceritanya. Tapi Gimana? aku tidak membenarkan hal itu, oke? Bener Aku nggak tidak di membenarkan. luaran sana banyak orang Islam yang mengatakan, orang Kristen itu Tuhannya 3. Bener nggak? Bener nggak? Gak tahu aku kalau masalah itu. Karena aku bukan Pura-pura nggak Bang. tahu. Ini Aku tidak namanya fanatik jadi pura-pura dalam perahu, pura-pura Bukan tidak masuk dalam tahu. perahu. Bukan masuk dalam perahu. Bapakku juga Kristen sampai sekarang, oke? Bahkan, berarti Jadi lain aku mualaf. tidak ada fanatik apapun. Berarti Natal mualaf. aku juga ke rumah opungku, oke? Jadi Berarti tidak lain ada hal mualaf. apapun. Aku Islam dari lahir. Ini kok lagi ngomongin opung-opung, apa hubungannya dengan opung? Enggak, kalau opung Bapakku, enggak, jadi aku opungku bukan- ini enggak, aku gimana cerita sih? bukan fanatik kali loh. Kalau mereka Natal aku datang gitu loh. Jadi enggak ada cerita. Ini kita tidak Tapi lagi bukan- ngomongin opung, tidak lagi ngomongin Iya, maksudku, bapak. oke lah, terlepas Kita dari ini sedang apapun itu. bicara di mana orang Islam itu sering mengejek orang Islam. Orang Kristen itu Tuhannya 3. Nah, yang ngejek itu nggak sadar Tuhannya 2. Dia terlepas dari itu, oke lah, aku memahami dalam hal apapun. Oke, berarti lah lain ya. mengakui. Berarti Anda mengakui bahwasanya Oke, Tuhan kuakui orang kau Islam jago, itu kuakui kau jago. Tuhan orang Enggak Islam gini itu loh, 2. kuakui kau jago ya, oke? Oke, kita sepakat dulu ya. Oke, berarti lah akui bahwa Tuhannya orang Islam 2.
Aku tidak membahas itu, tapi selepas itu ya apakah sudahlah kalau tidak membahas itu ngapain? bukan masalah itu. Kau jangan seperti Udahlah itu. dibawa aja, ngapain nggak dibahas pun? Apa gini mau kita bahas kok? Ayo silakan. Begini teman-teman, ya kan? Kita ini kan ketemu di dalam sosial media, bener nggak? Iya. Saya ketemu dengan Tasik Ngaji, dengan yang lain-lain. Ketemunya di sosial media. Kenapa nggak diskusi online via sosial media? Bukan tidak pernah dilaksanakan diskusi langsung kopi darat tanpa sosial media. Berkali-kali. Yang terjadi apa? Yang terjadi orang Islam kesurupan. Lu ada videonya. Ngamuk dia, ngamuk ketika ditanya, ini apa mengamuk. Kayak gitu diskusi. Kemarin Egy Sujana diskusi dengan Muriwali, ya kan, Pak Muriwali. Masa teriak-teriak kamu halal gitu boy? Apa kayak gitu? Muslim. Mental kalian nggak kuat kalau diskusi, ketemu langsung nggak bisa. Kalian itu modelnya itu menutupi kebusukan. Kalau berani ini via online saja. Kenapa memangnya, kalau apa bedanya, apa di mana? Bedanya cuman kalau ketemu langsung itu bedanya tahu nggak? Kalau di situ nanti kamu dapat makanan, cuman itu. Ya, ayo silakan. Jangan kamu bilang saya nggak pernah kopi darat. Kamu tanya pimpinan Mualaf Center Indonesia, namanya Hani Kristianto. Oh, nekat yang nyata. Saya udah kopi darat. Sama waktu itu juga diteriakin Allahu Akbar. Kamu pikir saya nggak pernah diskusi kopi darat? Tanya sama yang namanya Hani Kristianto. Kenal nggak dia sama saya? Tanya. Nekat yang nyata. Waktu itu dihadiri kurang lebih sekitar 200 sampai 300 orang. Sampai moderatornya malah jadi debat dengan saya karena narasumbernya ngaku-ngaku. Iya. Ngaku-ngaku narasumbernya nggak bisa jawab. Akhirnya moderatornya bantu-bantu narasumbernya itu kalian. Ayo, silakan. Ayo, diskusi dengan baik.